Can I call you baby? Can you be my friend? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 ingin menjelaskan tentang komponen sistem operasi Linux dan Windows. Dan di sini beranggotakan ada 3 orang. Dengan saya sendiri bernama Azirul Jidani Hasbiollah. Dan saya sendiri dengan nama Setia Tahyana. Dan saya Alfi Maulana. Oke, pertama-tama kita harus mengenali dulu komponen sistem operasi Linux itu apa aja. Nah, di sini saya jelasin dulu. Linux adalah sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendudukan lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Seorang Linus Torvalds muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source code atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Pada waktu itu, ia tidak pernah menyangka apa yang diperbuatnya akan melahirkan bisnis tak ternilai di kemudian hari. Linus muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan. Itulah awal mula sejarah dan perkembangan Linux. Linux secara umum terdiri dari 3 komponen, yaitu kernel, environment, struktur directory. Ya, yang pertama adalah kernel. Kernel adalah inti dari program yang berfungsi menjalankan fungsi-fungsi OS dan mengatur perangkat keras seperti hard disk dan printer. Versi kernel Linux terdiri dari 3 segmen, yaitu major, minor, dan revision number. Major number berubah jika terjadi perubahan secara besar-besaran dalam kernel. Minor number menandakan kestabilan dari kernel versi tersebut, sedangkan revision number menunjukkan versi perbaikan. Terkadang jika Anda menerapkan patch kernel, maka ada patch number di bagian akhir versi kernel tersebut. Kedua, environment atau layanan. Environment yang dimaksud adalah sekumpulan layanan yang menyediakan antara kernel dengan user. Selanjutnya, environment ini disebut juga dengan istilah interpreter atau penerjemahan. Environment digunakan untuk menerjemahkan perintah tersebut ke kernel. Linux menyediakan environment seperti Windows Manager dan command line interface. Setiap user di mesin Linux yang sama seakan memiliki environment sesuai sendiri-sendiri, baik itu CLI atau VM. Setiap user dapat mengatur environment sesuai dengan keinginan mereka. Shell interface sangat sederhana dan biasanya terdiri dari sebuah prompt, tempat di mana user mengetikkan perintah dan kemudian menekan enter agar perintah tersebut dapat dieksekusi. Sedangkan VM menyediakan graphic user interface atau yang biasa disebut GUI, sehingga akan lebih user friendly, terutama bagi pemula Linux, apalagi yang sudah tersedia dengan Microsoft Windows atau macOS. Struktur directory. Struktur file yang dimaksud adalah cara Linux mengorganisasikan file-file yang tersimpan di media penyimpanan. File-file tersebut diorganisasikan ke dalam direktori tersebut. Akan terdapat pula subdirektori yang berisi file-file. Demikian seterusnya. Secara bersama-sama, ketiga komponen di atas, kernel, environment, dan struktur file akan membentuk dasar sebuah OS. Dan dengan ketiganya pula, kita dapat menjalankan program, menyimpan file, dan berinteraksi dengan sistem. Pada dasarnya Linux hanyalah kernel seperti yang dirilis oleh Linus. Jadi hanya ada satu standar Linux, barulah jika kemudian kernel tersebut dipadukan dengan environment dalam kurung CLI atau VM dan program-program lain, maka akan menjadi sebuah OS yang lengkap. Bentar, komponen sistem operasi Windows. Dan untuk komponen sistem operasi Windows akan ada di next video, linknya ada di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Bisa diklik untuk keterangan tentang komponen sistem operasi Windows. Oke, see you!